pernah menjadi pendeta 14 tahun, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ijustid ya yang punya channel. Saya tertarik mendengarkan kisah motivasi pendeta ini menjadi mualaf karena melihat sejarah, mempelajari sejarah, menelusuri kisah-kisah ketauladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia menemukan kebenaran bahwa sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang patut dicontoh, yang patut dihargai, yang patut diikuti, yang patut menjadi motivasi kehidupan. Luar biasa ya. Ini seorang pendeta ini sudah 14 tahun katanya menjadi pendeta karena benci dengan Islam, karena benci dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia penasaran seberapa buruk sih Nabi Muhammad itu. Akhirnya dia belajar, dibacanya berbagai sejarah, kisah-kisah Nabi. Akhirnya ditemukannya banyak sekali kisah Nabi Muhammad SAW itu berbuat baik kepada non-Muslim, Yahudi. Tentu, ya. Bukankah Nabi Muhammad Allah SWT berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang agung. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung membimbing beliau. Setiap perilaku, setiap napas, gerak-gerik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dipantau, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlaknya adalah akhlak Al-Qur'an. Apa yang ada di Al-Qur'an dilakukan, diamalkan, diabadikan di dalam kehidupan sehingga menjadi suri tauladan bagi manusia yang mau selamat, yang mau mengharapkan rahmat, yang mau menghadapi hari kiamat, dan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Laqad kana lakum fi rusulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarullaha katsira. Allah SWT berfirman, ya, telah ada suri tauladan yang baik bagimu, bagi siapa saja yang mau beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perilaku yang baik, yang patut dicontoh, yang dijadikan suri tauladan itu tiada lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah SWT, bagi orang yang mengharapkan ridho Allah SWT, bagi orang manusia yang mengharap surganya Allah SWT, maka Nabi Muhammad lah yang diikuti, Nabi Muhammad lah yang dicontoh, Nabi Muhammad lah yang dijadikan suri teladan. Maka untuk orang yang mau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, Atiullaha wa atiur rusullah la'allakum turhamun. Taatilah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pencipta, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, contoh suri tauladan untuk mendapatkan rahmat ini tadi, ikutilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Allah SWT berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian memang cinta Allah, katakanlah hai Muhammad kepada mereka, kalau memang mereka mencintai Allah,
ingin mengharapkan rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, taatilah ajaranku, sabdaku dan sunnah-sunnahku. Niscaya Allah akan mengampuni, menyayangi dan akan memberikan kebahagiaan dunia akhir kepadamu, sehingga pada akhirnya akan karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, ya. Yang kedua, menjadi suri teladan bagi mereka yang mengharapkan kedatangan hari kiamat. Kenapa dengan kedatangan hari kiamat? Karena orang yang berharap kedatangan hari kiamat ingin menikmati balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas keimanan dan ketakwaan dan amal soleh yang mereka kerjakan selama di dunia ini, dan pada akhirnya akan mendapatkan pahala surga. Yang ketiga, suri teladan bagi orang yang banyak mengingat Allah. Karena dengan banyak mengingat Allah, seseorang ataupun manusia siapapun dia akan mendapat keberuntungan. Sebagaimana kalau dijelaskan dalam berbagai banyak ayat dalam dalam Quran, ya. Jadi untuk itu sahabat semuanya, ketika kita belum tahu Islam, bacalah Al-Quran. Belum tahu Nabi Muhammad SAW seperti apa, bacalah Al-Quran. Belum tahu kisah perilaku sosok Nabi Muhammad itu seperti apa, bacalah kumpulan sunnah-sunnah atau sabda-sabda Nabi Muhammad SAW sebagai mana banyak dijual di toko-toko buku. Ya, tidak tertutup, bisa dibeli di mana saja. Bahkan di YouTube pun bisa dilihat seperti apa sih sosok Nabi Muhammad SAW itu. Anda pasti menangis melihat mendengarnya. Anda pasti terperangah mendengar kisah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keselamatan kecuali ikut ajaran dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sebagaimana firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita benci tanpa dasar, ketika kita menghina tanpa mengetahui seluk-beluk yang sebenarnya, maka membodohi diri kita sendiri. Seperti yang dialami ibu ini, ya, mantan pendeta, insya Allah ke depan dia menjadi ustazah, ya, karena dia cerdas, dia ingin tahu, dia belajar, ingin menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya sendiri seperti apa sosoknya, melalui tentunya kisah-kisah, ya. Sahabat semuanya, sebangsa dan setanah air, Nabi Muhammad SAW ketika misalnya memberi makan seorang buta non muslim di sudut pasar Madinah dengan lembut, dengan kasih sayang, dengan perilaku yang rahmah, setiap pagi dia ke pasar mengasih makan si buta ini, ya, sekalipun si buta ini mencaci, menghujat, menghina Nabi Muhammad SAW sambil dia diberi makan, tidak masalah dengan Nabi. Nabi tidak pernah membalas cacian itu dengan cacian. Dia diam dan tersenyum. Di dalam hatinya tidak ada kebencian. Setiap pagi dia datang ke pasar Madinah itu untuk memberi makan si buta tua ini yang dia non muslim. Ketika ajalnya Nabi Muhammad SAW datang, dia meninggal, digantikan kebiasaan memberi makan ini oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq datang, dibilangnya, siapa ini? Aku orang biasa. Enggak mungkin, orang biasa itu baik, lembut. Dia sudah meninggal. Siapa itu? Dialah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya si buta ini menangis karena menyesal telah mencercah dan mencaci, membenci Nabi Muhammad SAW tanpa kenal seperti apa dia. Akhirnya dia bersahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sahabat semuanya, tahu kebenaran, bacalah Al-Quran. Semua Nabi, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam,
selalu menyerukan menyembah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Barang siapa menyembah selain Allah, maka celaka, masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.